Yang miskin memikirkan bagaimana mencari dunia, yang kaya memikirkan bagaimana melepaskan dunia. Lebih hebat mana kira-kira? Yang kaya, Pak. Maka kita boleh menjadi orang kaya. Yang katanya ulama sufi, ketika keimanan sudah masuk kepada hati seseorang, emas dan batu itu tidak ada bedanya, Pak. Sama saja. Siang malam dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah ketahuan di masjid. Meskipun dia miskin, dialah pecinta dunia. Meskipun ada orang yang kaya, rumahnya istana besar, tapi ketika sholat dia di masjid, ketika pengajian dia ikut, dia dekat kepada ulama, senang mencari ilmu. Meskipun dia kaya raya, tapi kalau cinta kepada akhirat, dia bukan pecinta dunia. Miliki dunia, tapi jangan sampai cinta dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada syahwat, yakni barang yang diinginkan serta digandrungi nafsu, sebagai cobaan dari Allah atau pemberdayaan dari setan. Jadi syahwat itu adalah untuk menguji seseorang dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diberikan ujian oleh Allah dari rasa kecintaan tadi, minan nisa'i, dari perempuan, yaitu wanita-wanita, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak yang melimpah dan telah terkumpul. Jadi orang yang mencintai wanita-wanita dan mencintai anak-anak dan mencintai banyaknya harta yang berlimpah yang terkumpul, itu tidak salah. Karena pemberian cinta itu, syahwat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan, minadz zahabi, yaitu berupa emas, wal fiddati, dan perak, wal khailil musawwamati, kuda-kuda yang tampan, maksudnya baik, musawwamati yang tampan maksudnya baik, wal an'ami, dan binatang ternak, yakni unta, sapi, dan kambing, wal harthi, dan sawah ladang atau tanaman-tanaman, dzalika mata'ul hayatid dunya, demikian itu yang disebutkan tadi di atas, mulai dari cinta kepada para wanita, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta yang terkumpul, kemudian dari emas dan perak, dan kendaraan. Kuda ini kalau sekarang kendaraan, Pak. Jadi ngaftar ini kan cek seneng ke sepeda king, tanah. Tapi itu hanya keindahan dunia. Dzalika, hal itu yang disebutkan tadi, mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup di dunia. Di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi. Jadi keindahan dunia hidup ini keindahan yang sementara. Tidak ada keindahan dunia yang abadi. Dunia itu bahasa Arabnya berasal dari kata dunya, Pak. Dunya itu lafadznya ad-dunya itu kan al, Pak, ya. Kemudian ada dal, kemudian ada nun, kemudian ada ya. Dalam ilmu tajwid, kalau ada nun bertemu dengan ya, itu harus dibaca cepat. Tidak boleh didengungkan. Tidak boleh dimasukkan. Kalau dalam satu kalimat. Biasanya kan kalau huruf iya ini huruf idgham bi gunnah dalam ilmu tajwid. Jadi huruf yang ketika bertemu nun sukun atau tanwin dibaca masukkan dengan dengung. Hurufnya ada 4, iya, nun, mim, waw. Dalam kaidah tajwid, wadghim bi gunnatin biyanmu.
Masukkanlah dengan dengung bianmu dengan 4 huruf, yaitu iya, nun, mim, waw. La idza kana bikilmatin kadunya, katanya. Kalau itu berkumpul dalam satu kalimat seperti kalimat dunya, maka tidak boleh didengungkan. Meskipun nun bertemu dengan ya, kalau satu kalimat maka tidak boleh dengung. Nah ini Pak, dunia itu cara bacanya saja harus tidak boleh masuk dengan dengung, harus dibaca cepat. Kalau kita gabungkan berarti dunia ini memang singkat. Singkat betul. Nah, kemudian ya inilah keindahan dunia yang kita miliki itu akan lenyap Pak. Dan itu hanya sementara saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Kemudian sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan yang lainnya. Jadi rasa cinta dalam seseorang kepada harta tadi, kepada dunia ini, kepada perempuan-perempuan ini, jangan sampai melalaikan kita daripada mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada kisah Pak. Ini mungkin saya pernah sampaikan di sini. Ada seseorang yang ada seorang syekh, guru lah, ustadz yang mungkin sekarang. Dia ini alim luar biasa. Wara' Pak. Wara' zuhud. Tidak cinta dunia. Sederhana hidupnya. Dia mempunyai murid Pak. Dia kebetulan hidup di desa. Hidup di desa, di kampung. Kemudian dia punya murid. Banyak santrinya. Ada sebagian santrinya mau pergi ke kota. Dia mau belajar ilmu agama. Pamitlah ke ustadz itu. Syekh, saya ingin pergi ke kota. Ingin mencari pekerjaan. Ingin membangun bisnis di sana. Di mana kotanya? Kalau mungkin sekarang ya, di Pamekasan saya. Di kota Pamekasan. Oh ya sudah. Kebetulan di Pamekasan itu ada kakak saya. Dia orangnya alim. Dia guru saya, katanya si ustadz ini. Di kota itu ada kakak saya, dia guru saya, dia pembimbing saya, orangnya wara', orangnya alim. Terus bagaimana Ustadz? Tolong nanti kalau bertemu dengan kakak saya itu, rumahnya sekian, jalan sekian, diterangkan semuanya Pak. Alamatnya ini. Berangkatlah anak tersebut. Setelah urusannya selesai, mampir ke rumahnya si kakaknya gurunya ini. Nyampe sesuai dengan alamat tadi, ternyata rumahnya besar Pak. Kok rumahnya besar? Barangkali salah alamat ini. Nanya ke orang, Pak, betul, rumah ini, alamat ini sesuai dengan yang rumah ini. Oh ya betul deh, katanya. Wah, oh iya barangkali kakak guru saya jadi satpam di sini. Nah, sudah mulai Pak. Nanya kepada satpamnya di depan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean benar ya rumah ini. Oh ya benar Pak, ada perlu apa? Saya mau bertemu dengan Fulan bin Fulan. Oh ya, kebetulan yang punya rumah ini adalah yang Bapak sebutkan. Katanya si satpam tadi. Sudah Pak, katanya si murid, katanya si anak tersebut bilang, si muridnya, gurunya tadi bilang, oh ternyata guru saya telah salah faham kepada kakaknya. Dikiranya kakaknya orang soleh, orang tidak cinta dunia. Ternyata kakaknya malah cinta dunia. Jadi dia mengukur seseorang dengan dirinya, Pak. Tanda orang jahat, tanda orang jelek, tanda orang kotor. Ketika menilai orang lain kotor, menunjukkan dirinya ini kotor. Jadi segala sesuatu diukur dengan dirinya. Sudah masuk ke dalam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia dijamu lah Pak semuanya. Silahkan Tuan sampaikan, katanya si pembantunya, sampaikan apa hajatnya jenengan. Tidak, saya mau cuma bertemu dengan yang punya rumah ini. Oh baik.
Turunlah Pak, dari tangganya lah mungkin ya sekarang. Dari tangga di atas turun. Kalau sekarang kan lift ya. Turun dari atas. Besar Pak, rumahnya besar. Kemudian ketika turun itu, sudah mulai dalam hati si murid tadi. Oh betul ya, ternyata cinta dunia. Dilihat dari pakaiannya, cinta dunia orang ini katanya. Pakaiannya rapi Pak. Turun ke bawah. Kemudian bilang, ahlan wa sahlan, selamat datang. Wahai saudaraku, apa yang kamu butuhkan? Apapun yang kamu minta di sini, insya Allah saya akan berikan. Apapun hajatmu, apapun keinginanmu, insya Allah saya berikan selama saya mampu. Bijak betul cara komunikasinya. Apa yang katanya si murid ini? Oh, enggak usah Pak, enggak usah. Saya juga orang kaya kok. Enggak butuh kepada hartanya sampean. Sombong ini. Gengsi lah kalau sekarang. Bermula dari penyakit hati dalam hatinya. Akhirnya katanya si kakaknya gurunya ini, oh ya sudah kalau misalnya tidak butuh. Tapi jenengan ini datang ke sini, apa kebutuhannya? Kok bisa datang ke sini? Dari mana? Saya dari kampung ini. Saya muridnya Fulan bin Fulan. Oh, ternyata itu adik saya katanya. Bagaimana adik saya? Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaan dia? Semuanya ditanyakan. Katanya si muridnya, alhamdulillah, guru saya itu lebih warok daripada sampean. Alhamdulillah guru saya lebih baik daripada sampean. Yang sudah disampaikan semuanya kan. Katanya si kakaknya ini, oh ya sudah, apakah ada pesan dari adik saya kepada saya? Oh tidak ada katanya. Padahal ada Pak. Apa pesannya? Tolong sampaikan kepada kakak saya butuh nasihatnya. Itu yang dipesankan oleh gurunya kepada si murid. Ternyata nyampe di situ bilangnya tidak. Soalnya muridnya ini gengsi minta nasihat kepada orang yang pecinta dunia. Sedangkan gurunya di rumahnya itu orang miskin, Pak. Tidak cinta dunia gitu. Masa orang yang tidak cinta dunia minta nasihat kepada orang yang cinta dunia? Tidak level lah gitu. Katanya si murid tadi. Nah, si gurunya di rumahnya ya kalau mungkin sekarang lah ya, berpotongan seorang kiai gitu. Pakai surban, pakai jubah gitu. Sedangkan yang kakaknya di kota ini enggak, Pak, biasa. Ya mungkin lah pakai celana, hem gitu, Pak. Kan enggak meyakinkan, Pak. Masa orang yang seperti itu mau menasehati orang yang lebih baik gitu. Maksudnya si muridnya. Cuman dia telah berbohong apa yang disampaikan oleh gurunya. Singkatnya setelah itu, katanya si guru ini, katanya si kakaknya gurunya ini bilang, oh ya sudah, kalau memang tidak ada, saya punya nasihat kepada adik saya. Apa nasihatnya? Tolong sampaikan ke adik saya, sudahlah cinta dunia. Dunia itu menipu. Dunia itu kenikmatannya sementara, tidak selama-lamanya. Hah? Yang murid ini Pak, heran. Ini kok malah kebalik-balik ini. Yang kaya dia, kok yang menyuruh jangan cinta dunia? Guru saya yang disuruh jangan cinta dunia. Padahal guru saya yang miskin. Connect Pak ya. Yang banyak hartanya bilang memberi nasihat kepada si miskin, sudahlah cinta dunia. Dunia menipu, dunia kenikmatannya sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Ya sudah. Ulanglah si tadi, sampailah kepada guru tadi, kemudian sampaikan dia. Alhamdulillah guru, saya sudah ketemu sama bisnis saya semuanya. Bagaimana? Kamu sudah ketemu dengan kakak saya? Iya, sudah ketemu guru. Gimana keadaan saya? Kakak saya, alhamdulillah baik guru. Ada tidak pesan dari kakak saya? Tidak ada guru. Soalnya kayaknya Pak, ini tidak judul gitu kan. Orang kaya menasihati si miskin untuk jangan cinta dunia. Jadi tidak disampaikan. Apa kata gurunya? Kamu berdusta. Tak mungkin kakak saya tidak memberi nasihat kepada adiknya. Yang ditunggu oleh adiknya bukan harta kakaknya, Pak, bukan. Tapi nasihatnya. Nah, bohong kamu. Karena tak mungkin kakak saya tak memberikan nasihat. Setiap saya ketemu dengan kakak saya, setiap saya diingat oleh kakak saya, pasti kakak saya memberikan nasihat kepada saya. Karena sudah ketahuan berbohong, akhirnya jujur si murid. Betul guru, kakak Anda memberikan nasihat.
Kakak jenengan berikan nasihat. Cuma nasihatnya aneh. Ya, aneh gimana? Kakak jenengan memberikan pesan, tolong sampaikan kepada adik saya, sudah-sudahlah cinta dunia. Dunia itu menipu. Dunia itu tidak selama-lamanya. Akhirat yang selama-lamanya. Gurunya menangis, Pak. Guru ini menangis, adiknya si kakak ini menangis. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Terus, Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Muridnya makin tidak paham, Pak. Loh, kok malah guru saya ini merasa bersalah? Padahal dia ini orang alim, orang soleh, orang zuhud, tidak cinta dunia. Katanya si murid. Apa katanya si kakaknya tadi? Katanya si muridnya tadi kepada gurunya, guru bagaimana ini kok jadi aneh semua katanya. Kakaknya jenengan bilang suruh ke jenengan jangan cinta dunia, padahal memang jenengan tidak cinta dunia. Kenapa nasihat ini ketika sampai kepada jenengan? Kenapa jenengan nangis? Kok ada judul ini? Kok saya makin tidak paham? Tolong terangkan kepada saya. Setelah selesai, Pak, sambil nangis gurunya bilang, bagaimana saya tidak nangis? Dunia dimiliki oleh kakak saya, tapi ternyata dunia itu tak masuk kepada hatinya. Dunia dimiliki, tapi dunia itu tak masuk ke dalam hatinya, Pak. Tetapi saya tak memiliki dunia. Siang dan malam hati saya dan pikiran saya hanya memikirkan dunia. Connect, Pak, ya. Kakak saya memiliki dunia, tapi dunia tak pernah masuk ke dalam hatinya. Dalam hatinya hanya Allah, Pak. Jadi siang dan malam kakaknya ini hanya berpikir, sudah berapa orang yang saya nafkahi? Ada berapa orang miskin di sini yang masih belum saya tersalurkan nafkah saya? Ada berapa janda yang masih belum saya berikan nafkah? Tapi menikabin, Pak, ya. Ada berapa anak yatim yang masih kelaparan? Ada berapa anak yatim yang masih belum makan? Ada berapa fakir miskin yang masih kelaparan? Terus dipikirkan. Siang dan malam memikirkan itu, Pak. Jadi hartanya itu bukan dipikirkan bagaimana mengumpulkan, bukan. Bagaimana hartanya ini? Ada berapa orang yang masih belum diberikan? Barangkali ada tetangga yang masih belum. Jadi ketika ada orang datang minta-minta, itu malah sakit hatinya. Kenapa? Karena ternyata kakaknya ini, kenapa kok kakaknya lambat taunya gitu. Sampai orang minta ke rumahnya, Pak. Jadi kalau ada orang minta-minta, kakaknya ini merasa bersalah. Kenapa kok sampai minta ke rumahnya dia? Kenapa kok dia yang bukan mengantarkan ke rumahnya? Para apa ada menaftar semua nih. Menaftar mau berdiri yang minta kan? Pada menyesal juga kan. Sama minta melolo kan. Jadi luar biasa ini. Katanya gurunya, katanya si guru ke adik-adiknya yang tadi, bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana saya tidak beristighfar? Saya yang tak memiliki harta, harta tidak saya punya, tetapi siang dan malam saya memikirkan harta, memikirkan dunia. Besok saya mau makan apa? Sekarang istri saya makan apa? Nah itu, Pak. Yang miskin memikirkan bagaimana mencari dunia, yang kaya memikirkan bagaimana melepaskan dunia. Lebih hebat mana kira-kira? Yang kaya, Pak. Maka kita boleh menjadi orang kaya, tetapi yang katanya kemarin, yang katanya ulama sufi, ketika keimanan sudah masuk kepada hati seseorang, emas dan batu itu tidak ada bedanya, Pak. Sama saja. Nah, sampai ya sudah, Pak, kita latih sampai itu. Kita latih ya dengan sedekah sedikit dulu. Kita latih sampai kita ringan, Pak. Saya latih sedikit dulu. Nanti ringan kita. Jadi jangan sampai kita mengira bahwasanya orang yang miskin itu tidak cinta dunia. Kalau ada orang yang kaya tapi dia gunakan bangun masjid misalnya, memberikan nafkah kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, dia tidak cinta pada dunianya. Dialah orang yang zuhud, tak cinta dunia. Tapi meskipun orang miskin, Mbak, siang malam dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah ketahuan di masjid. Meskipun dia miskin, dialah pecinta dunia. Meskipun ada orang yang kaya, mobilnya Alphard misalnya,
Kemudian mobilnya apa? Lamborghini misalnya. Rumahnya istana besar. Tapi ketika sholat dia di masjid. Ketika pengajian dia ikut. Dia dekat kepada ulama, senang mencari ilmu. Meskipun dia kaya raya, tapi kalau cinta kepada akhirat, dia bukan pecinta dunia. Miliki dunia, tapi jangan sampai cinta dunia. Cinta dunia itu ujian dari Allah, bukan kita mengikuti ujian tersebut. Jadi kita diberikan kecintaan oleh Allah kepada dunia, tapi bukan untuk mengikuti nafsu kita untuk mencintai dunia. Saya kemarin lihat video Pak ya. Dan tidak apa-apa saya sampaikan ini. Saya sekarang ini ketika membaca ayat-ayat Quran dan beberapa kisah-kisah ulama, ternyata Haji Her itu, Ciher itu, ada videonya sampean lihat di YouTube ada, di TikTok ada. Ketika ditanya sama seseorang, Ciher ini bilang, saya ini adalah orang yang tidak tahu beberapa kekayaan saya. Jadi tidak tahu Ciher Pak. Kekayaannya berapa, penghasilannya berapa, tak ngurus Pak. Kengkun berde gitu. Ketika ada orang bertanya, Pak Haji, sampean punya perusahaan berapa? Tidak tahu. Tidak tahu jumlahnya berapa Pak. Jadi tidak tahu asetnya berapa, tidak tahu. Tapi kalau ditanya katanya Ciher, ini punya siapa? Ya itu punya saya. Karena memang punya Ciher, bukan kong aku Pak. Tapi kalau ditanya bisnisnya apa saja, tidak tahu. Penghasilannya, omsetnya berapa per hari, tidak tahu Pak. Tapi kalau nanya uang ada. Ini orang hebat kata saya ini. Jadi kadang, nah ini maksudnya kita tak sekaya dia Pak. Tapi kita terlalu sibuk Pak ya. Kekayaan saya ini, bisnis saya begini, harus begini. Aduh, kekayaannya tak sekaya itu. Jadi kita ini santai saja pada dunia ini. Jangan terlalu ruwet. Manajemen bagus. Kadang kalau terlalu akurat pikiran kita ini cerai Bapak. Mohon maaf. Ini ada Pak Mahmudi. Bukan maksud ke Pak Mahmudi ya. Karena ini saya contohkan kepada pedagang meracang lah, sembako. Ini kadang orang yang tidak semua ya, tidak semua. Kadang ya. Banyak kok tukang sembako yang baik. Karena penghasilannya sembako ini sedikit Pak. Ya Pak Mahmudi ya. Paling Rp1.000, Rp2.000. Kalau sembako ngambil hasil Rp50.000, dijamin tak kira baju Pak. Jadi Rp2.000, Rp3.000. Terkadang ketika ada untuk kita berinfak misalnya, bersedekah. Aringko ulinar melarat, mak ibu kikau ini Pak. Gitu. Sedangkan yang kaya raya itu tak berpikir. Nah orang yang berpenghasilan kecil ini malah berpikir. Yang sedikit itu ternyata lebih dicintai daripada yang banyak. Tapi tak semuanya ya. Banyak juga orang yang banyak hartanya itu mencintai yang banyak. Maksudnya kita jangan sampai mengikuti syahwat kita untuk lebih mencintai dunia. Kul a'unabbi'ukum, katakanlah hai Muhammad kepada kaummu. Kul katakanlah Muhammad kepada kaummu. A'unabbi'ukum, maukah kusampaikan kepadamu. Bi khairin min dzalikum, apa yang lebih baik daripada yang demikian. Yakni yang disebutkan tadi, yaitu syahwat. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri mereka dari kemusyrikan, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Katakan Muhammad kepada kaummu itu, kepada umat Muhammad SAW, maukah aku beritahu kalian sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih hebat, lebih luar biasa daripada yang disebutkan tadi, daripada emas dan perak, daripada wanita-wanita, daripada anak-anak itu. Apa? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan dia akan kekal di dalamnya. Jadi keindahan dunia, meskipun seindah-indah dunia Pak, itu ada waktunya, ada batasnya. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, maka dunia yang akan meninggalkan kita. Pak Hamdan, mohon maaf. Pak Hamdan masih bisa makan gulai kambing Pak Hamdan.
Bisa. Sate kambing bisa. Pak Hanafi bisa. Pak Rudi bisa. Sate kambing bisa. Bisa. Oh, bisa kepi nih kan. Jagung, Pak. Mampu. Gigi masih mampu. Oh, mampu. Alhamdulillah. Pak Hanafi masih mampu? Masih. Oh, masih mampu semua. Jadi kadang orang ini meskipun dia sebelum mati, dunianya sudah banyak yang meninggalkan dia. Tidak boleh makan sate, sudah selesai kan? Tidak boleh, nah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Oh, banyak macam-macam. Jadi dia belum meninggal dunia, tapi dunia sudah meninggalkan dia. Banyak yang tidak boleh. Tidak boleh minum ini, tidak boleh makan ini dan itu banyak. Ternyata Pak ya, dari segi medis, orang yang kesehatannya bermasalah, itu rata-rata karena berlebihan makan. Jadi sebenarnya makan sate itu boleh. Tapi yang tidak boleh berlebihan. Nah kenapa kok dalam Islam, ternyata hikmah dalam Islam disuruh berbagi dengan orang. Benih mikirnya kan, justru Allah sayang kepada kita agar kita sehat betul Pak. Kalau kambing itu 1 ekor, pas kita makan ketibi, setruk ongku Pak. Ini makan ketibi. Mau nikahkan bi orang sana bunga Pak. Kemudian ternyata Allah sediakan surga Pak. Allah kan tadi bilang kan ya, nanti di dalam surga itu akan ada tanaman-tanaman juga kan, sawah, ladang. Dalam surga, di dunia ini ada ladang, ada tanaman dan semacamnya. Nanti di surga akan ada juga Pak. Tapi berbeda ya. Buah di surga dengan buah di dunia berbeda. Meskipun di surga nanti diceritakan akan ada buah apel, akan ada buah kurma dan juga buah anggur. Tapi jangan sampai sampean samakan dengan anggur yang ada di dunia. Di dunia, kenapa kok masih kita BAB Pak? Karena yang dikeluarkan itu adalah sampahnya. Kalau kita makan, semakin banyak sampah yang kita keluarkan, BAB berarti menunjukkan makanan kita itu tidak sehat. Karena makanan yang sehat, semakin sehat makanan itu, semakin banyak yang terserap oleh nutrisi kita. Nah hebatnya ini tubuh kita ternyata, yang masuk kepada kita itu bukan sampah. Jadi diambil saripatinya. Nah di surga nanti, itu tidak ada sampah. Makanya bagaimana Ustaz? Katanya surga tidak ada tempat kotor Ustaz. Bagaimana kalau kita mau BAB Ustaz? Di surga itu makanannya itu nutrisi semua sudah Pak. Kandungannya tidak ada sampah, tidak ada ampasnya gitu. Jadi masuk ke tubuh kita semua. Nah oleh ulama nanti akan keluar sisa-sisa makanan kita. Tapi bukan yang kotor ya. Akan keluar bukan dari BAB Pak. Makanya nanti akan keluar dari tubuh kita, keluar dari keringat kita. Karena surga tidak ada tempat kotor nanti. Semuanya tempat baik. Jangan kotoran, kata-kata kotor tidak ada nanti di surga itu. Jadi kata-kata kotor itu sebenarnya nih di dunia dan di neraka. Jadi mau teroo nih saya penghuni neraka, saya audit nih itunya senang berkata kotor. Fitnah orang aja lo neraka ini. Agibaan orang ada neraka ini. Nah, surga nanti tidak ada. Fiha di dalamnya wa azwajun mutahharatun. Nah, dunia itu diceritakan oleh Allah banyak wanita-wanita, diberikan cinta kepada wanita-wanita. Tapi akhirat surga nanti lebih baik daripada dunia. Wa azwajun dan istri-istri mutahharatun yang disucikan. Disucikan dari apa? Dari haid dan lainnya yang dianggap kotor. Jadi wanita nanti ketika sudah masuk surga, perempuan yang masuk surga, nanti di surga itu wanita-wanita yang ada di surga, Pak, baik istri kita ataupun bidadari surga,
itu mutahharatun, suci. Tidak kotor, Pak. Mohon. Waridwanun, serta keridhaan. Ada yang membaca ridwan dan ada pula yang membaca rudwan. Kalau dibaca ridwan itu artinya keridhaan. Kalau dibaca rudwan, jadi warudwanun, sebagian ulama qiraah membaca ridwan, sebagian membaca rudwan. Kalau dibaca rudwan artinya banyak-banyak keridhaan, Pak. Misal banyak keridhaan yang banyak maksudnya. Minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirun, Allah yang maha melihat. Maksudnya maha mengetahui, bil ibadi, akan hamba-hambanya. Mereka akan dibalas menurut amalnya masing-masing. Jadi kita beramal ini pasti diketahui oleh Allah, dan Allah pasti membalas semua amalan kita, Pak. Kita bersedekah, kita berinfak, kita melakukan amal-amal ibadah yang lain, pasti dibalas oleh Allah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, ini perhatikan. Yaquluna, berdoa, rabbana innana amanna. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Jadi kalau orang kafir tidak beriman, sedangkan orang beriman yang mendengarkan kisah tadi, Pak, bahwasanya kehidupan akhirat itu ada surga, kan disampaikan kan, qul a'unabbi'ukum, kan, Muhammad sampaikan kepada kaummu bahwasanya ada surga yang lebih baik daripada berlian, yang lebih baik daripada emas dan perak, lebih baik daripada sawah, lebih baik daripada wanita-wanita, lebih baik daripada anak-anak di dunia. Maka Allah pesankan orang itu, orang yang mendengar itu ketika dia penuh keimanan dalam hatinya, langsung dia berkata, Rabbana innana amanna, ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami amanna, kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, semua dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, kan tadi kan diceritakan surga, Pak. Kenapa kok doanya bukan Rabbana innana faghfir lana wa adkhilnal jannah misalnya. Ya Allah, kami wahai Tuhan kami beriman ya Allah, ampuni dosa kami, bersihkan semua dosa kami ya Allah, dan masukkan kami kepada surgamu. Kan tadi diceritakan surga. Kenapa kok doanya kok tidak minta surga, Pak? Kok malah berlindung dari neraka? Paham ya? Kenapa? Karena semua orang Islam pasti masuk surga. Tapi tidak semua orang Islam tidak menyentuh neraka. Ada sebagian orang Islam yang masih transit dulu di neraka, Pak. Berhenti di neraka, baru nanti masuk surga. Nah, kita diberikan kisah tentang surga tadi, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, waqina adzabannar, selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Seakan-akan kita mau bilang begini, ya Allah, saya ingin masuk surga, cuman ya Allah, jangan sampai saya transit dulu di neraka. Saya tidak ingin ya Allah. Kita ingin masuk surga. As-sabirina was-sadiqina. Siapa yang akan memasuki surga tadi? Siapa yang akan terselamatkan dari neraka? As-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah. Tabah dalam apa? Sabar dalam apa? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi maksiat. Was-sadiqina. Jadi sabar ini bukan hanya terkena musibah. Sabar ini ketika diberikan oleh Allah perintah, dia mentaati perintahnya. Ketika diberikan larangan, maka orang ini menjauhi larangan tersebut. Was-sadiqinah, dan orang-orang yang benar dalam keimanan. Perhatikan, Rasulullah pernah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa maknanya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Perhatikan, Pak. Kalimat ini sedikit saja, tapi kalau kita perdalami ini mempunyai makna yang dalam. La ilaha, tidak aku pertuhankan, tidak akan pernah aku pertuhankan kecuali Allah. Ustadz, kenapa kok katakan orang Islam sudah mengucapkan la ilaha illallah, Ustadz, semuanya? Kenapa kok masih transit dulu di neraka? Bukannya langsung ke surga, Pak. Perhatikan. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mempraktekkan la ilaha illallah. Contoh. Ketika mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya tidak akan pernah aku pertuhankan kecuali Allah. Ketika ada orang yang diadab oleh Allah, berarti di waktu itu, di waktu dulu dia selama hidup di dunia, berarti pernah mempertuhankan selain Allah. Di antaranya apa mempertuhankan selain Allah? Satu, mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi kalau dia memang betul mempertuhankan Allah, tak mungkin dia melakukan maksiat mengikuti hawa nafsunya. Allah memerintahkan jangan maksiat, jangan korupsi, jangan kikir, jangan cerai, jangan mudhara, jangan dolim. Tapi nafsunya dia menyuruh kepada dolim, Pak. Nah, ada dua perintah di sini. Nafsunya menyuruh jahat, Allah menyuruh baik. Kalau dia mengikuti kejahatan, berarti saat itu dia tak mempertuhankan Allah, dalam tanda kutip bukan menyembah ya, tapi mengikuti keinginannya. Jadi dia malah bukan mengikuti keinginan Allah, Tuhan dia, tapi dia malah mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalimat la ilaha illallah tersebut tak masuk ke dalam hatinya untuk dilakukan, dipraktikkan dalam kehidupannya. Makanya kalau orang benar la ilaha illallahnya sudah. Didolimi sama orang, disakiti sama orang. Kenapa kamu tidak membalas? Jawabannya, Allah itu Tuhan saya. Dan yang memerintahkan saya untuk sabar tak mendolimi orang tersebut, tidak membalas orang tadi, karena Allah yang menyuruh saya dan saya hambanya. Jadi orang ini mempertuhankan Allah betul. Nah, kenapa kok kamu tidak mengikuti keinginan kamu? La ilaha illallah. Tidak ada yang aku pertuhankan kecuali Allah. Aku tidak mempertuhankan hati saya. Aku tidak mempertuhankan perasaan saya. Aku tidak mempertuhankan nafsu saya. Yang aku pertuhankan hanya Allah. Banyak sekarang manusia-manusia yang mempertuhankan selain Allah. Ada yang mempertuhankan nafsunya. Ada yang mempertuhankan jabatannya. Dengan jabatannya, dia pertuhankan jabatannya. Kalau saya tidak punya jabatan, bagaimana dengan kehidupan saya? Mempertuhankan jabatan. Dalam tanda kutip, bukan menyembah, Pak ya. Tapi keimanan dalam hatinya masih terpaut kepada tadi. Sehingga keinginan Allah dengan keinginan nafsunya, itu malah mengikuti keinginan nafsunya. Allah. Wal qanitina, yang taat kepada Allah. Ciri-ciri orang yang selamat dari neraka itu wal qanitin, orang yang taat. Wal mumfikin, dan orang yang menafkahkan harta mereka, bersedekah. Jadi kalau ada orang di dunia, dia gemar bersedekah, Pak. Ini orang calon penghuni surga yang lagi berjalan-jalan di bumi Allah. Jadi kalau ada orang yang gemar bersedekah, ini orang surga yang lagi jalan-jalan. Jadi refreshing di dunia. Wal mustaufirin, dan orang yang mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah ampunilah kami. Kan tadi kan Pak, doanya kan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah ini baik doa ini tadi dibaca. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina. Pertama Rabbana, mari ikuti. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sebenarnya ini ada lima. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innana, kami, sesungguhnya kami. Amanna, kami beriman kepada Engkau ya Allah.
faghfir lana dzunubana, ampunilah kami dosa-dosa kami ya Allah, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Jadi ciri-ciri orang yang mau diselamatkan dari neraka dan mau dimasukkan surga oleh Allah, ciri-cirinya orang ini gemar beristighfar kepada Allah. Istighfar terbaik diantaranya adalah sayyidul istighfar. Dan juga kita boleh berdoa yang tadi. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Bil ashari, pada waktu sahur, yang artinya di malam hari. Di malam akhir. Sahur itu adalah akhir malam. Disebutkan di sini secara khusus karena pada waktu itulah orang biasa lengah dan tidur nyenyak. Jadi sebelum masuk subuh itu sahur, Pak ya. Jadi malam itu sebelum adzan subuh itu masih sahur di situ. Jadi kita perbanyak doa. Jadi ciri-ciri orang yang diselamatkan, mau diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan surga. Pertama, as-sabirin, orang yang sabar mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian was-sadiqin. Perhatikan, yang dimaksud sabar di sini dalam mentaati Allah, Pak ya, dan menjauhi larangan Allah. Misal, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah menyaksikan, artinya menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan, yakni tidak ada yang disembah dalam wujud ini, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, illa huwa, melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan menyaksikan pula atas demikian itu para malaikat dengan pengakuan mereka, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu dari kalangan para nabi dan orang-orang beriman, baik dengan keyakinan maupun dengan perkataan. Qaiman bil qisti, menegakkan keadilan dengan mengatur makhluknya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Diulang kembali untuk mengokohkan perkataan yang tadi, Pak. Jadi diulang lagi bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Azizuh, yang maha perkasa. Al-Hakimuh, yang maha bijaksana. Inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam adalah Islam, yakni syariat yang dibawa oleh para rasul-rasul dan dibina atas dasar ketauhidan. Menurut satu qiraat dibaca anna sebagai badal dari inna, yakni badal istimal. Kenapa kok di sini ditegaskan bahwasanya inna dina indallahil Islam, tidak ada agama kecuali Islam. Artinya Islam apa, Pak? Hah? Pasrah. Kalau orang pasrah kepada Allah pasti selamat. Makanya Islam itu juga dimaknai dengan selamat, agama yang selamat. Karena nanti akan ada kehidupan kembali, Pak, yaitu akhirat. Akan ada kehidupan kembali. Kalau ada orang selamat di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Untuk menuju keselamatan yang abadi, yang sebenar-benarnya selamat, maka dia harus mengikuti agama yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Maka diulang 2 kali oleh Allah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam agama. Sebagian mereka mengakui bahwa merekalah yang beragama tauhid, sedangkan yang lainnya kafir. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu tentang ketauhidan yang disebabkan baghyan, kedengkian dari orang-orang kafir, bainahum, di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang kafir pada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat sekali perhitungannya, maksudnya pembalasannya.
Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika mereka menyanggah kamu hai Muhammad dalam soal agama, fakul maka katakanlah kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah, kuserahkan wajahku kepada Allah. Artinya aku tunduk dan patuh kepadanya. Wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikutiku. Wajah yang disebut secara khusus karena kedudukannya yang mulia. Maka yang lainnya lebih utama untuk berserah diri. Wa kullil ladzina utul ilma wa kullil ladzina utul kitab, dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, wal ummiyina, dan serta orang-orang yang tidak tahu baca tulis, yaitu orang-orang Arab musyrik waktu itu. Jadi orang Arab itu banyak yang bodoh dulu, Pak. Karena mereka tidak tahu baca nulis. Aslamtum, apakah kamu mau masuk Islam? Maksudnya aslamtum ini kalau kita terjemahkan, aslamtum, maukah kamu berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan yang sebenarnya? Fa in aslamu faqad tadau, jika mereka masuk Islam maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dari kesesatan. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling dari agama Islam, dari agama yang kebenaran, fa innama alaikal balau, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan risalah yang diamanatkan kepadamu. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, lalu diberinya balasan atas amal perbuatan mereka. Ayat berikut ini sebelum turunnya perintah untuk berperang. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.